Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Lemas Panggung Ngobrol Asik bersama Kang Jali, Bambang Hidayat, ini gue banyak banget lah. Alhamdulillah. Tapi panggilan satu dulu. Satu. Bambang Hidayat. Iya. Kok bisa Kang Jali, bisa Bembeng Gobeng? Itu kenapa? Kalau Bembeng Gobeng mungkin karena Bambang. Kalau Kang Jali Karena di teater, lebih ke teaternya, lebih ke gobengnya. Kalau Kang Jali karena memang basic dari Jakarta pinggiran kan. Maksudnya karena Betawi kan keturunan Betawi juga. Jadi orang-orang sekitar Kang Jali pernah mainin Naskah Rojali. Oh, Itu dulu. perannya sebagai Rojali. Jadi Rojali. Julehanya ada nggak? Julehanya ada. Siapa Julehanya? Julehanya sekarang udah sibuk, udah sibuk. tenggelam. Berarti nggak sih, udah berat badan tuh, berat badannya udah bikin dia tenggelam. Sekarang masih sibuk berteater. Alhamdulillah masih sibuk. Kemudian teater. Ya apa aja lah kreativitas kesenian gitu ya. Termasuk salah satunya teater nasi. Basicnya yang lebih didominankan di seni peran ya. Ya lebih di seni peran. Karena kalau gue tahu lo apa ya, gue pernah nyaksiin tuh asik tuh. Karena ada juga lo biografi lah ya, biografi lo monolog di mana-mana. Cuman karena gue belum pernah lihat. Cuma waktu dulu di salah satu di Taman Mini dan Bengkulu, lo main monolog, gue langsung, wih, yang nonton nggak banyak. Iya. Tapi kalau buat sekeliling, satu tuh anak tari yang sudah apa namanya senior, teman-teman Bandung nonton, sampai teman-teman Bandung itu sempat terpikir yang kita ngobrol dulu ya. Wah kayaknya asik nih dibikin parade atau enggak dibikin album yang cara musik ya, dibikin album tapi dibikin video klip. Gue mikir tuh sampai seperti itu. Karena nggak langsung kan dari sudut pandang mereka kan anak Bandung, ngeband modern, tapi langsung respect sama lo. Gila juga. Alhamdulillah. Lo lagi tuh datang harus bekerja. Transformasi dulu, bengong, diajak ngobrol diam, rokok, bawa permen, memainkan beberapa karakter tuh ya, anak kecil, emak, bapak, betua, jadi orang sukses. Cuman teater basicnya ke modern apa? Karena ada Kang Jali tadi, Rojali. Iya. Kalau dari awal memang tradisi belakangnya. Tradisi. Kemudian apa kan suka ngikutin workshop gitu dan pernah gabung di beberapa komunitas yang modern. Jadi bisa balance modern sama tradisi. Tradisi dan menjadi komposisi yang apik ya. Pengennya sih begitu. Tapi emang udah ada buktinya sih. Bukan pengen ada begitu, ada buktinya. Karena dalam event dinas, dalam event yang diselenggarakan oleh ikatan, asosiasi, ya kan sering bikin karya sendiri juga. Nggak pernah, kalau gue tau sih nggak pernah bawa adaptasi. Itulah yang kadang-kadang gue melihat diri lo itu bentuk kreatifnya tuh nggak pernah mati. Karena kan untuk menulis cerita karya sendiri itu kan butuh kecerdasan kan. Betul. Ya yang inilah yang lumayan misal ini software gue pakai apa ya, cuman apa ya, pernah dapat bikin ternyata dalam sebuah proses gue ubah deh naskahnya. Masa pernah gitu nggak? Tapi udah berjalan nih garapannya, udah proses latihan, pernah kayaknya nggak asik nih, udah gue bongkar break dulu deh ya. Seminggu 2 minggu pernah itu? Pernah kayak gitu. Itu gimana tuh kondisinya? Memang kalau proses-prosesnya kayak gitu tuh biasanya ada beberapa
alasan buat kita untuk mengadaptasi kan ya. Heeh. Biasanya kalau nggak dari SDM kita sendiri atau dari pihak luar, Ya. yang dia harus temanya kalau bisa kayak gini ya, padahal itu udah jalan tuh. Udah jalan, kan ya. Ya kita sebagai Berbagai itulah itu harus yang lebih peka senian ya. tuh ya Harus peka ya. harus peka. Kalau enggak ya kita bisa kalah lah Kalah. tanda kutip. Dan apalagi yang kemarin 2019 komunitas teater yang lo bangun itu kan lumayan asik juga tuh, dapat kategori. Berarti cara nggak langsung kan sudah ada sentuhan yang benar-benar gitu loh, apalagi 2019 ya, yang aktris terbaik ya, aktris terbaik ya. Ya, Aktris terbaik yang dapat kan? Iya. Tahu ya. Itu kan butuh, kalau sutradaranya tidak berkepala dingin dan berdarah dingin itu susah. Karena kan kadang-kadang stres juga kan, gue punya aktor nih. benar. Itu pernah gila nggak sih? Ya, pasti pernah. kita hampir pasti pernah. Pernah gila. Iya. Itu antisipasinya gimana tuh, Jang? Ya, itu tadi mungkin pertama kan karena alam dan doa ya. Itu yang bisa ngejaga yang hampir pecah itu, kemudian bisa satu lagi yang udah hampir berserakan bisa kejahit lagi. Itulah kecerdasan seorang direktur ya. Semuanya sih mendukung. Karena Harus emang ada energi. Betul. Di para aktor itu pasti kan ada inspirasi. Betul. Ada inspirasi yang dari yang ngedirect. ya, Pasti ngasih ini seperti ini loh. ya betul. Coba lo gali dulu deh. Betul. Kalau misalkan memang nggak, baru terus nggak gitu. Ya. Bandel ya. Iya. Satu. Memang kayak gitu harus seperti itu. Iya kan. Ekspektasi seorang sutradara kan pasti nggak mau asal ya. Iya. Kadang-kadang kalau misalkan di luar ekspektasi ya bikin sakit juga. Yes. Betul. Proses berteater dari tahun berapa, Cang? Proses berteater modern itu dari SMP mungkin. SMP tahun SMP mungkin sekitar 80-an kan? Enggak, paling 90. 90-an. Dari modern kan atau Itu dari modern. Modern. Dari kecilnya, dari sekitar 80-an itu tradisi. Lenong? Kalau saudara kan punya Tanjidor tuh. Jadi Jadi dulu sempat gabung situ. Tanjidor tuh ada topengnya yang namanya Jipeng kan. Jipeng. Tanjidor topeng. Jipeng, Tanjidor Tanjidor, dan Tanjidor, topeng. topeng. Nah, jadi kayak lenongannya gitu. Lenongannya. Beranjak dari situ, belajar dari situ untuk tradisinya. Jadi kan nggak hilang tuh. Iya. Terus saja. Baru Karena- di SMP-nya ke modern. Modern. Memang apa ya? Harus dikuati oleh basic tradisi dulu kali ya. Ya, ada Kalau yang menurut lu gimana? ada yang berangkat dari situ. Tapi kalau menurut lo asiknya itu memang berawal dari tradisi dan walaupun ke modern, tapi tetap ada benang merah tradisi yang dikembangkan. Apakah memang kayak gue nih, misalnya gue nggak ngerti, gue langsung ambil modern yang belum tentu aktif. Kadang-kadang kan suka karena nggak tahu basicnya, mereka modern tidak ada dasarnya, yang menurut dia bagus, menurut orang lain nggak bagus. Kalau menurut gue sih itu bukan sesuatu nanti yang akan disuguhkan menjadi sebuah menarik. Karena kalau tadi Desan Jali, Bowanto Jali, biasanya kalau itu Lenong ya? Iya, itu kan. Lenong itu kan cuma dikasih, karena gue pernah diajak lo main Lenong kan di Jawa Timur. Bang, di mana? Ini udah ngopi yuk, ngopi ke Jawa Timur. Terus lo main Lenong, apa ini nih? Udah main. Udah nanti pokoknya lo samping gua aja. Apakah dalam tradisi itu ya udah ada terbang sawah, ada ludruk, ada Lenong, coprak. Iya. Dikasih flow-nya aja tuh. Iya, biasanya kalau lenong tuh kayak gitu, dikasih flow-nya aja, garis besarnya aja. Karena kan cerita-cerita tuh udah jadi tradisi kan di Tradisi, sini. ya. Iya. Oh gitu. Pegiat kesenian tradisi itu kayak gitu. Kayak gitu ya.
paling kasih flow-nya aja, jalan cerita garis besarnya, terus kasih orang yang bisa dibilang tanda kutip kita percaya gitu. Nih tinggal di create dah kayak gini. Itu saat itu Asik kan di situ. iya, saat itu gue jadi gue kira kopi beneran ada Lili es bonbon segala macam. Asem. Tapi di sisi lain memang di saat itu gue belum tahu soal Lenong. Gue ditelepon dulu dadakan, tiba-tiba langsung udah begini loh, samping gue gini. Dan ternyata kalau memang gue review lagi, itu kalau nggak cerdas Agak sulit juga. akan mangap. Oh iya, mangap. Ngomongin panggung apa ini? Iya, langsung dilalarin. Laluin pakai sampah. Yang di sisi lain apa Cang ya? Kadang-kadang kan kesenian teater itu bukan, mungkin lah ya kalau sekarang mungkin sudah hampir seimbang ya. Tidak seperti kesenian lain ya. Mungkin banyak orang yang bilang mau ngapain main teater ya. Kadang-kadang pentas, kadang-kadang enggak. Walaupun pentas uang keluar sendiri. Iya, betul. Kok masih betah sih, Mas? Kok masih betah? Itu memang agak sulit dijawab. Agak sulit dijawab. Tapi realitanya begitu. Realitanya gitu ya? Iya, kayak kita mungkin ngopi gitu, terus dipaksa untuk udahlah yang lain aja, banyak yang modern yang lain yang nggak usah kopi lah. Nggak usah kopi lah ya? Ada apa? Ada apa? Atau apa Yang wine. lain, betul. Tapi kita Lidah. lidahnya lah ya, lidah dan jiwa kita tuh memang udah enak di situ, terus bisa mengembangkan potensi diri di situ, bisa bermanfaat buat orang lain. Itu kayaknya sulit gitu buat ninggalin ya. Nomor sekian lah, nomor A, B, C, D, Cang 3 juta. Enggak, gua mau 12 juta. Karena kan kalau untuk produksi teater itu tidak sedikit. Betul banget. Karena gua kadang-kadang gua ngeliat lu ngederek atau segala macam, pasti pusing. Betul banget. Betul. Itu artistik, itu apa. Benar. Makanya gua tadi kan masih betah, gitu apa tidak alih profesi dalam dunia seni yang lain. Iya. Apa badut sulap? Ya, apa. gitu. Yang lebih ada kejelasan. Karena kan ya tidak menjelekkan sih. Iya. Cuman kalau hati kita nggak kesana kan Iya. sulit ya. Sulit banget. Dan lu masih eksis sampai sekarang tuh udah keren kan. Dan Iya. punya anak didik bisa Alhamdulillah. menerangkan tadi lu bilang bisa berguna untuk orang banyak. Iya, poinnya sih salah satunya itu yang penting. Jadi bukan dikonsumsi buat diri sendiri, bisa berbagi sama yang lain. Bisa berbagi. Itu ilmu tidak akan pernah habis. Nggak akan pernah habis. Dan di sisi lain juga gue banyak belajar juga dari lu dalam arti kata langsung langsung acting. Kadang-kadang kan melihat itu salah satu ilmu juga kan. Iya, betul. Bisa menjadi inspirasi. Benar. Yang jadi inspirasi gue itu kadang-kadang gitu tadi yang gue bilang tadi. Lo setiap sebuah event apapun lo pasti membuat naskah sendiri. Kan ada ya orang bisa ngederek tapi belum tentu bisa menulis Betul. naskah. Itu banyak gitu deh. Betul, banyak. Berarti lo tidak di bagian banyak itu ya? Mudah-mudahan. Janganlah. Jangan. Apalagi kalau kayak lo nih, lo penggiat seni peran. Kalau nama Ternyali Bambang Widayat itu sudah dikenal lah sampai Jakarta, bahkan luar Jakarta lah. Karena itu tadi kan dari sebuah pergerakan lo ya. Buat karya, beberapa event yang ada festival teater Jakarta, nggak pernah lo bawakan pasti karya Bambang Hidayat, karya Bambang Hidayat. Gue ngerti, asik juga nih gitu. Itu motivasinya apa selain memberikan ilmu tapi ada sebuah adrenalin kan? Iya, pasti ada sebuah tantangan tersendiri dan, biar kita memacu karya itu kan nggak hanya misalnya bentuk pemanggungannya aja, tapi misalnya bisa merambah ke sastranya, gitu kan. Dan kita maksudnya gue sendiri
kenapa enggak gitu, yang lain aja bisa nulis naskah sendiri, nulis naskah drama teater, baik itu drama anak atau remaja atau bahkan film gitu kan, itu pasti bisa. Karena yang tadi dia sampaikan kan, kita bisa belajar dari melihat, bergabung, merasakan gitu, kita belajar dari situ, dan ada kepuasan batin yang lebih kalau kita pakai karya sendiri. Itu yang penting. Ada. Itu dalam gitu. Dalam banget. Langsung gitu. Kita pakai karya sendiri itu langsung apalagi langsung ada di panggung, Iya. ada lighting. Nah. Wah, bisa terjadi. Weh, kalau misalnya karya orang mungkin udah pernah dibawa. Betul. Walaupun ada kecerdasan kita supaya tidak sama seperti yang Iya. yang sudah pernah kita tanamkan kan. Cuma Iya. karya sendiri itu ada kebanggaan seluruh Iya. tadi. Benar. Karya pertama lo apa? Karya pertama gua tuh Terus siapa nggak? Masih inget nggak? masih ingat. Masih inget. Alhamdulillah masih inget. Masih ingat. Apa? Batu dan Air Mata. Batu dan Air Mata. Inspirasinya dari mana, Chan? Batu dan Air Mata. Kan batu keras, air mata. Air Mata ya kesedihan. Kesedihan. Itu tentang ada sebagian part yang memang diambil dari kisah sendiri. Ya sendiri. Kisah sendiri itu kan, itu tentang adik kakak yang di keluarga berantakan, terus kakaknya terkena narkoba gitu. Nah, ada pergulatan emosi di sana, keluarga itu pecah, terus ada romantisme percintaannya. Kayaknya pengalaman itu harus gue tulis deh. Sudah tulis. Dan paling maksudnya apa ya? Paling mudah untuk mengembangkan inspirasi itu tadi Iya, kan. betul. Karena kita ngejalanin sendiri. Jalan sendiri dengan pengalaman sendiri dan pengalaman teman sekitar nih, kita paduin. Wah, oke nih. Oke. Gitu. Kayaknya bakal bisa gue kemas nih Bisa, ya. ya betul. Dan mungkin lo bisa dari obrolan kayak kita seperti ini kan bisa memberikan sebuah pandangan lah untuk sanak di luar nih. Menulis itu sebenarnya susah nggak sih menurut cerita? Yang Iya. pertama itu apa sih? Iya. Kalau untuk mau nulis sendiri? Ya sebenarnya kalau nulis itu mudah, susah, bisa jadi susah itu karena kita kemauannya mungkin bisa karena kurang. Tapi kalau kita misalnya punya niat yang kuat gitu, itu pasti mudah. Pasti mudah Ya. Salah satunya memang tips pertamanya itu kita harus sering melakukan menulis itu apapun tulisannya tanpa henti. Terus Kalau berhenti, continue. titik selesai, males. Titik malas, ngopi dulu. Ngopi dulu. 3 hari Kalau lu ingat. Iya, langsung di mana tempatnya, Artinya misalnya apapun situasinya, bagaimana kondisinya, itu terus aja. Nanti jadi ada rangkuman ada kan. rangkuman, nanti tinggal dari pembelajaran itu dibaca Betul, lagi, baca lagi, terus dipilah. dipilah lagi. Iya. Itu salah satu tips yang luar biasa sama. Jadi jangan ragu ini. Jangan ragu, lanjut terus. Lanjut Gas terus. Mau salah mau benar salah, kan mau bener. dari tulis kita lihat Betul. pasti sebuah tulisan yang kita tulis itu pasti kita Iya. pasti lihat dari atas sampai bawah, kita Betul. ulang-ulang terus Benar. dibenahi. Betul. Nanti akan ada space atau bagian itu untuk kita ngerevisi atau mereview tulisan kita sendiri. Akan ada waktunya ke situ. Kalau ya memang yang pertama tuh terus saya nulis apapun tulisannya, temanya, nanti bisa direview. Terus baru kita bisa pelajari misalnya dengan bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Baru dari selanjutnya kan gitu tuh selanjutnya. Nah, gitu dari sastranya baru mulai bertahap-tahap ke sana lah ya. Dari kalau mau buat kemasan di panggung, mau dibikin apa, Ya, dari betul. tulisan itu, Betul. kostum segala macam. Benar. Nanti akan sampai ke situ. Akan sampai. Walaupun jalannya lewat mana. Ya, iya. Memang biasanya gitu. Muter-muter dulu. Muter-muter dulu ya. Apalagi buat pemula kan. Iya, pemula pasti banyak halangan lah ya. Iya. Banyak halangan dari diri sendiri. Iya betul. Karena melawan rasa
bahasa kreatif itu agak sulit juga. Iya, dan itu harus tetap digaspol. Di gaspol ya. Iya. Tapi boleh direm kan? Bisa, harus, dan juga harus direm juga. Gaspol. Dikit rem. Bensin habis digas tuh aja. Nggak jalan, mampir dulu. Hampir dulu isi bensin. Cara nggak langsung nih. Udah sekian. Lu berarti kalau kurang lebih 20 tahun ada? Ada. Produksinya Ada lebih lebih dari separuh usia itu di kesenian. usia sekarang 18 tahun. Ya, 18 tahun. Berarti selama dikit. Itu tadi makanya melawan kejenuhan itu agak sulit kali ya, apalagi penggiat seni itu kan memang mahalnya di karya ya. Betul. Iya. Mahal di karya. Mahalnya di karyanya. Juga digaji. Itu. Ada juga sih digaji. Ada juga. Nanti akan ke situ. Akan digaji. Amin. Jadi cara nggak langsung terus berkarya, terus menulis. Cuman di sisi lain, lu ada plan ke depan nggak? Iya. Lu punya komunitas yang lu bangun Alkausa. Iya. Sampai sekarang masih ada? Masih ada dan masih aktif. Masih aktif. Berapa tahun tuh Alkausa? Kawasan dari 2005. 2005, 2020, 15 tahun. Kurang lebih 15 tahun. Wow, Lumayan. itu butuh perjuangan yang keras. Ya. Mempertahankan itu Betul. untuk tetap ada, Betul. karena yang gue lihat tidak pernah absen dalam pergerakan teater di Jakarta. Insya Allah. Selagi masih bisa gitu. Selagi masih bisa. Dan planning ke depan apa Alkausa? tetap komunitasnya tetap terjaga pertama, terus regenerasi, membuat regenerasi, juga pasti membuat karya-karya dari berbagai disiplin, misalnya tetap dalam ranah teater atau pemanggungannya, juga sastranya, bisa melebar sayap ke misalnya dunia filmnya, atau sinemanya, artnya, ya, Cara nggak langsung penulisannya. dari teater sendiri sebenarnya banyak pecahan ya. Betul, banyak pecahan disiplin ilmunya yang Disiplin harus ini banyak ya. kita gali. Kita gali, dan kalau misalkan memang kita punya potensi ya insya Allah itu bisa menjadi ladang amal dan ladang rezeki. Ya, betul. Cakep. Itu dia. Ya intinya sih menjaga konsistensi dan eksistensi itu sulit. Ya, dan itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Kadang-kadang kan aduh nggak laku lagi nih. Coba deh jadi musisi kan. Iya. Padahal di dalam dunia teater memang secara musikalitas Juga perlu. dan masih bisa dikembangkan. Masih bisa dikembangkan. Betul. Betul. Dan kira-kira dari pernah nggak kita punya komunitas sekarang Alkausa, ya. Kadang-kadang kan ada yang udah deh gue pengen kasih ke generasi, coba lu jalankan, gue yang mantau. Iya. Itu dijalankan apa masih lo yang apa namanya manage? Pernah punya kayak gitu. Pernah punya kayak gitu. Ada 2 pertama yang dari Lenongnya. Lenong dulu kembang pasir namanya. Sekarang menjadi 5 sampai 9. Sangat sembilan. 9 ada di situ di daerah Bula. Dulu kita yang bangun bersama. Terus dikasih, maksudnya ke teman-teman udah pegang. Kembangin, terus lakukan aja kreativitas gitu, kayak gitu. Udah lepas, Ada kebanggaan ya. ada kebanggaan tersendiri. Oh, kita pernah di situ Kita ngebangun dan kasih. sama kasih kayak air dan bergerak di tempat lain juga ada. Biasanya nggak langsung ada juga jam tayang lo ya. Berusaha untuk hadir aja. Berusaha untuk hadir, kan dari silaturahmi. Iya. Dari bersinergi lewat dunia seni itu banyak saudara ya. Betul. Banyak saudara, banyak ilmu, banyak inspirasi. Yang pasti kita tidak stuck. Iya. Tidak stuck ya. Dan apa ya? Dulu gue kenal lo pertama kali, dan gue nggak tahu tuh kalau lo seorang aktor. Ya mungkin karena karakter lo dengan yang
Cuman kesininya kok gue lihat perkembangannya asik juga nih. Dan apa ya, dari tadi lo bilang ya apapun itu coba dikembangkan dari segi artistiknya, dari segi sastranya, dan apa ya, sampai punya komunitas, ada regenerasi ya. Dan kira-kira ada sebuah hal nggak dari regenerasi lo nih di Altausa ini, Altausa bang, kita bikin apa namanya, pertunjukan tunggal yuk ya. Kadang-kadang kan ada keinginan betul band konser tunggal kayak ya pertunjukan tunggal Altausa lah ya. Ada rencana nggak? Ada rencananya, ada ya, ada, dan itu pernah kan itu pernah itu tahun berapa tuh? Nah, itu tahun 2009 dan 2012 2009 2012 jeda 3 tahun bikin pentas tunggal di Saat luar maksudnya di luar ikut kompetisi atau lomba ya. Itu pentas tunggal itu 1 hari 2 hari itu 1 hari dan banyak animonya. Alhamdulillah banyak juga animonya, partisipasinya dia. Karena dilihat kadang-kadang kan gini juga ya, wah Altausa dia main nonton Iya. karena kan sudah tahu Iya. apa namanya ya, kredibilitas lo, Ya, perjalanannya udah tahu, seperti apa garapan udah tahu, pasti ada audiens penikmat ini, Iya. pasti kan ada sebuah tanda tanya, Iya. penasaran tuh, Iya, betul. ini apa sih ini garap nih, Iya. gitu. Betul. Buat lagi dong, rencana buat lagi nggak? Rencana insya Allah buat lagi. Harus dong. Harus tahun ini insya Allah juga buat juga. 2009 2012 2020 kan bedanya banyak tuh, Jedanya banyak. jadi banyak 8 tahun, buat lagi lah. Iya, insya Allah tahun ini buat lagi. Gue mau terlibat bantu. Siap. Gua Harus dong. iya harus dong. Iya. Kan, maksudnya iya kita kan banyak teman-teman juga ya, Betul. jadi ambil mas panggung juga, Betul. teater yang lain, Iya. dan mas panggung juga lo tahu, Betul. mas panggung juga tahu Altausa, kita realisasikan lah. Siap. Tuh, karena kita tunggu janjinya nih, Harus jadi. Bang Gobeng, Iya. tunggu Iya. tanggal mainnya, Oke. ya. Ya. Ya, tahun ini apa tahun? Tahun ini harus tahun ini. Harus tahun ini lah. Iya, tahun ini. Tahun ini di Mas Apik. Betul. Semoga ini ajang promosi juga. Iya. Promosi, nanti coba kita bantu promosi. Kalau perlu kita juga ikut Terlibat. Siap. di dalam panggung Alhamdulillah, ataupun di mantap. luar panggung. Mantap. ST. Harus lah. Gak apa-apa kan kalau ST. Iya dong. Karena butuh hal ini juga. Betul. Untuk mempererat lagi. Betul. Dan memberikan spirit juga untuk sanak di sana. Iya. Semoga bisa melakukan yang perlu lakukan. Betul. Kali aja ada yang punya komunitas teater, Iya, betul. ngajar teater, anak SMA pengen bikin pertunjukan bingung, Benar. pengen nulis bingung. Betul. Tadi lo secara nggak langsung sudah memberikan sebatas lisan tapi padat. Iya, betul. Bisa. Semoga bisa terrealisasi Amin, semoga bisa terrealisasi. pertunjukannya nanti di tahun 2020 ini. Kira-kira kasih closing statement untuk para penggiat teater Iya. supaya mereka tetap eksis seperti apa? Iya. Kadang-kadang kan cobaannya kuat tuh, Iya. supaya mereka tetap berjuang keras. Iya. Buat teman-teman misalnya penggiat teater atau yang mencoba terjun di dunia pertunjukan gitu kan. Memang ininya tantangannya berat dan kuat kan, keras. Tapi kalau kita dilandasi dari sini, dari hati sama pikiran kita, dan punya niat yang tadi bahwa kita tuh terjun di dunia itu nggak semata-mata hanya untuk berekspresi semata, ya kan? Tapi bisa lebih mengembangkan diri kita, lebih bisa punya manfaat buat orang lain, apalagi juga bisa
ngebulin dapur. Amin. Amin, apa beli make up gitu kan, beli bedak itu kenapa enggak kita lakuin terus gitu, apalagi diseriusin karena orang-orang besar di sana pun juga kayak gitu. Gitu aja. Iya. Salah satu closing statement dari Kang Gali yang menurut gue memberikan banyak inspirasi. Semoga sanak di luar sana bisa melakukan itu, mempraktekkan apapun itu lakukan. Betul. Sekian dari saya, Rumas Panggung Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Salam. Salam.